Selamat pagi teman-teman semua, Bapak Ibu. Saya Nur Komaria dari PT Banjar Bumi Persada. Kita akan mengenalkan pada hari ini tentang bagaimana proses pertambangan yang bersifat good mining practice itu dilakukan. Salah satunya yang mempraktekkan soal good mining practice itu adalah PT Banjar Bumi Persada atau BBP yang lokasinya kebetulan ada di wilayah Kecamatan Matraman, Kabupaten Banjar di Kalimantan Selatan. Halo, selamat pagi Pak Im. Pagi Gimana Mbak kabar? Nur, Masih semangat ya? pagi, harus Sama, semangat, Pak. Selalu tiap hari sehat. harus semangat. PT Banjar Bumi Persada ini, Pak Im kalau boleh tahu mulainya sejak tahun berapa ya? Kita mulai penambangan di tahun 2018 Mbak. 2018, jadi sudah cukup lama ya sebenarnya. Lumayan. Gitu. Udah berjalan 5 tahun lah. Berjalan Kurang 5 lebih, tahun. Artinya ini secara izin sampai di tahun 2020. Kita izin 2025. Oh 2025, jadi sampai ke pasca tambang. Ya. Oh, ini berarti mulai sudah di prepare gitu ya Pak, dan on prosesnya good mining practice-nya sudah Betul. Ya. mulai sejak Ya. pertama kali Kita melakukan berusaha operasional. tetap melakukan kegiatan penambangan, pokoknya bisa mengikuti kaidah-kaidah yang disarankan, dianjurkan sesuai dengan regulasi. Oke, Mbak. regulasi pemerintah. Ya. Oke, kalau kita mau masuk ke lokasi tambangnya nih seperti apa caranya Pak? Boleh ditunjukkan? Ya, ini cukup tidak sembarang gitu ya. Karena ya ini juga bagian dari tanggung jawab Ya, kepala ya. teknik tambang. Ya. Jadi setiap orang yang mau memasuki wilayah YUP Ya. ataupun area kerja di tambang itu, Ya. jadi yang pertama harus diinduksi dulu, Pak. Oke, harus ada proses induksi Harus ya ada, untuk ya. mengenalkan. Jadi nggak bisa nyelonong Oke. langsung masuk. Jadi mereka harus diinduksi dulu. Jadi kita jelaskan ya gimana tata cara ataupun proses yang ada di tambang. Gitu. Supaya ini ya Supaya untuk mereka safety juga, dan lain-lain. untuk ya. keselamatan. Keselamatan. Ya. Ini kan Sedang proses ini ya? Jadi yang visitor ataupun rekan-rekan cuti yang baru balik ke site itu juga wajib untuk induksi. Diwajibkan buat induksi. Iya. Jadi tidak hanya misalnya saya pengen masuk ke pertambangan nih baru diinduksi, tapi juga teman-teman staff yang baru balik cuti atau yang magang juga tetap diinduksi Supaya bisa di-refresh kembali. Ya, ya. Sebagai KTT gitu ya, ini kan banyak di pertambangan kan banyak risiko ya Iya, tentunya gitu. Ini kita melewati jalan hauling nih. Nah kalau di jalan hauling tuh kita harus gimana tuh Pak? Kalau untuk secara supaya kita ada safety-nya, gitu kan, safety first ya gitu. Iya. Kalau melewati jalan hauling harus gimana sih? Gitu. Saya bawa kendaraan nih, apakah boleh dilalui semua orang gitu ataukah hanya tertentu nih Pak? Oke, ya. Terlebih dahulu tentunya unit kendaraan yang kita Unit kendaraan. gunakan itu harus dilengkapi. Oke. Jadi kelengkapan safety-nya di situ ada baju benderanya tuh Mbak. Bendera. Oh, yang Ya, tinggi di itu depan ya, itu, yang di depan. Itu fungsinya apa sih Pak sebenarnya Pak ya? Kenapa Iya. mesti kita Itu pakai LV sebetulnya harus ada itu bendera sebenarnya tinggi? tuh juga desain. Oh. Jadi tingginya juga ada standar dokumen. Ada tingginya, Jadi standarnya. dari posisi tanah Hmm? sampai atas itu 4 meter. Wow, harus 4 meter ya. Harus 4 meter. Itu supaya apa tuh Pak? Nah, jadi untuk operasional di lapangan, ketika misalnya ada yang blind spot, jadi si lawan kita di pit itu kan, kayak operator dump truck gitu kan, itu bisa melihat. Oh, oke. Salah satunya bahwa ada unit nih yang bergerak nih mau lewat gitu. Jadi salah satunya itu sebagai site juga. Nah, yang kedua kelengkapan rotary. Rotary. Itu penting ya, ternyata rotary punya fungsi tersendiri Iya. ya ketika melewati hauling Iya. road. Itu bisa dijelasin nggak Pak? Iya. Rotarinya itu fungsinya sebagai apa nih? Ya kalau rotary itu kan kalau SOP di kita ini kan operasional kita 2 shift itu semua unit LP. Meter 1, 2 dan selanjutnya. Nah, itu kita pasang rambunya di sisi kiri kanan jalan hauling. Kemudian juga ada ini di post gate namanya. Post gate. Tiang-tiang kecil nih yang ada Oke. stikernya. Pas operasi malam, jadi driver-driver yang membawa unit dump truck Ya. itu bisa Ada sign-nya, ada untuk sign-nya, nandain. tandanya gitu. Gitu. Ini ada kayak jembatan nih Pak.
jembatan Oh, timbang ya jembatan kalau nggak timbang, salah ya. betul. Nah ini fungsinya Iya. seperti apa nih Pak? Ya, jadi jembatan timbang Untuk apa? ini adalah salah satu fasilitas ya yang kita bangun ya untuk mengetahui atau menimbang ya unit batubara ataupun batubara yang keluar dari tambang Oke. menuju ke stockpile. Jadi mesti Harus wajib masuk lewat wajib situ. jembatan timbang Jembatan Ya. timbang. supaya kita tahu berapa sih tonase Oke. yang kita tambang itu. Terukur dan lebih terrecord ya. Jadi Betul. wajib melewati Ya, jembatan timbang itu. wajib melewati jembatan timbang. Halo Bang. Halo, ya. Gimana nih kerjaan hari ini? Alhamdulillah aman. Lagi Baik di lapangan. panas-panasnya ini, Iya, musim betul, panas betul kita. sekali. Oke, saya ini di sini kan sebagai engineer, Iya. harus engineer ya. Itu kan kalau ditanya kenapa kita harus melakukan good mining practice ya. Iya. Pertama ini kaitannya dengan keselamatan. Entah itu keselamatan kita dalam bekerja maupun keselamatan lingkungan kita. Nah, kenapa lingkungan keselamatan kerja itu sangat penting ya, tentu terhadap jangan sampai kita bekerja ini malah tidak selamat kan, seperti itu. Makanya kita perlu kajian-kajian sesuai dengan good mining practice. Nah, selain itu juga kita harus melakukan penambangan yang berwawasan lingkungan. Oke. Makanya kita tata tambangnya supaya nanti pada saat akhir penambangan kita bisa meninggalkan area ini dengan sesuai dengan peruntukannya. Nah ini berarti ada bench, kemudian pengaturan elevasi yang ada di sekitaran Iya, ini menjadi bagian dari perencanaan. planning Iya. itu Mas ya. Iya. Ada perencanaannya di sini. Iya. Nah kalau boleh tahu nih Mas, tantangan terberatnya apa nih Mas Dirin? Untuk di area BBP Ya. ini kan kebetulan kita berada pada lapisan batubara yang cukup tegak, jadi mempunyai kemiringan 55 sampai 70 derajat. Makanya Oke. kita progres penambangannya itu berkaitan erat sama elevasi ya. Jadi semakin lama kita bekerja melakukan penambangan, semakin lama juga kita mengalami penurunan elevasi yang cukup dalam. Nah, Wow. itu perlu yang namanya kajian geoteknik. Nah, dan Bahayakan ya iya, kendala. makin dalam tentu kita perlu melakukan faktor safety kita Iya. pada saat pekerjaan penambangan. Makanya kita perlu bench, kita perlu yang namanya rem, jalannya seperti apa. Itu diperkuat lagi ya. Iya, selain problem geoteknik ya, kita juga problem yang namanya penyalitan tambang. Itu semakin dalam artinya semakin luas juga kita bukaannya, air yang masuk ke dalam tambang juga semakin banyak. Nah itu perlu effort lebih melakukan pemompaan Airnya. Ngomong-ngomong pit nih Pak, sebenarnya istilah pit kalau dari sisi pertambangan itu artinya apa ya Pak? Kalau pit itu sendiri Iya. ya itu lokasi di mana kita melakukan Oh. kegiatan penambangan. Lokasi Itu, di mana kita melakukan kegiatan kegiatan penambangan. pertambangannya. Jadi Iya. itu menjadi core utama kegiatan It- pertambangannya Iya, Pak ya? itu kita namakan pit. Oh, Pit. oke. Artinya lokasi kerjanya. Mm. Kalau PT BBP sendiri ini pit yang keberapa Pak? Iya. Boleh tahu dong? Secara penamaan pit Ya, dari BBP sendiri sebenarnya ini pit 1. pit 1. Pit 1. Oh, Nah, oke. memang dulu kita kerjakan tahun 2018. Nah, itu posisinya masih yang elevasi yang paling atas. Elevasi yang paling atas. Yang paling atas. Nah, kalau ini Kalau berarti posisi yang kita sekarang yang ini sekarang? sudah ini elevasi yang mendekati ke final elevasi. final elevasi. Ya, posisinya itu sudah di posisi minus ya. Elevasinya Oke. itu sudah di minus.
Tapi walaupun minus itu masih standar ukuran pit gitu ya, Oh, iya. yang memang sesuai dengan Iya. studi di awal ya. Benar, tentunya kita tetap mengacu kepada dokumen teknisnya ya, Ya. di mana di situ juga Apa saja Pak, kalau boleh tahu disebutkan dokumen teknisnya, kenapa penyusunan standarisasi pit itu menjadi penting di prinsip penambangan yang baik gitu. misalnya kajian geoteknya, Geotek. ya itu Oke. terkait juga dengan dokumen Ya. feasibility study-nya ya, Aha. kajian Oke. teknisnya ya. Jadi Ya, kita ya. bikin desain pitnya itu tetap mengacu kepada yang direkomendasikan oleh dokumen FS tadi. dokumen FS tadi. Di situ salah satunya ada yang namanya kajian geoteknis. Dari perhitungan teknis, rekomendasinya ini sudah dianggap aman nih, Kak. Sudah Aman, dianggap aman. aman. Gitu. Ya, sesuai dengan geometri benchnya itu tadi. Geometri benchnya. Ya, kemiringan benchnya, kemudian lebarnya juga. Nah, itu sudah dihitung. Boleh tahu nih Pak, ini kan kita mengacu pada good mining practice ya, pada Betul. prinsipnya. Tentu teman-teman yang di rumah pasti juga nanti akan melihat gimana sih prosesnya. Ini kan udah dilubangin nih, Ya. itu elevasinya sampai mendasar. Terus kira-kira gimana nih nanti nutupnya gitu Pak? Ya. Ketika ini pit ini selesai nanti ditambang, Iya. ya tentunya kan kita mengacu kepada yang namanya dokumen pertama kajian teknis tadi, Kajian teknis. ya, feasibility Iya. tadi, sama dokumen reklamasi dan dokumen penutupan Oke, tambang. dokumen reklamasi dan dokumen penutupan Penutupan tambang ya tambang. kawan-kawan. Ya, jadi Ya. nanti di dalam dokumen itu juga akan tercantum bahwa nanti pit ini akan dibentuk seperti apa, sebenarnya dia meninggalkan void gitu kan, voidnya juga luasnya berapa, itu semua harus mengacu kepada dokumen reklamasi dan dokumen penutupan tambang. Artinya sudah ada rencana teknis ini processingnya ketika sudah selesai Betul. ditutup lagi, Ya. ditanamin lagi gitu ya Pak ya, dikembalikan vegetasinya gitu ya. Tanggung jawab terhadap Lingkungan. pengelolaan lingkungan ya, Pengelolaan Mbak. lingkungan. Jadi salah satunya itu reklamasi. Kita sudah sampai di settling pond. Ini salah satu fasilitas yang ada di area PT Banjar Bumi Persada, tentu saja untuk mendorong praktek pertambangan yang baik, dan ini menjadi salah satu kewajiban fasilitas ini. Kenapa harus ada? Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Rey, fungsinya settling pond itu untuk apa dan kenapa harus ada, lalu treatment ya mungkin ya. Ini kan kok bisa airnya sejernih ini gitu Pak. Boleh dijelaskan sedikit fungsinya Pak Rey? Baik, makasih Mbak Nur telah berkunjung ke Settling Pond Iya. 03 BPPP. Oke, Fungsi Settling Pond ini adalah sebagai kolam pengendap. kolam pengendap. Air dari run-off kegiatan penambangan BPP itu dikelola dan ditangani dengan Oke. benar sesuai dengan Permen LH nomor 5 tahun 2014, baku mutu air limbah. Jadi pada saat air yang dari tambang, kegiatan tambang dilakukan pola drainase, Oke. dialirkan ke inlet settling pond. Bila itu setelah dialirkan, maka sebelum dikeluarkan ke perairan umum harus sudah sesuai baku mutu. Apa Oke. yang dilakukan treatment? Treatment itu lakukan, contoh, kalau airnya keruh, Ya. melakukan treatment dengan tawas. Kita berikan tawas. Kalau dia pH-nya ngedrop atau rendah di bawah gitu ya, Pak ya? di bawah baku mutu, maka kita berikan kapur tohor. Kira-kira begitu Mbak Nur. Kalau hujan gimana Pak Rey? Ini misalnya penuh nih, harus diapakan dipompa atau di gimana kan ya settling pondnya itu? Tetap itu kalau hujan supaya tidak overflow, Iya. kita lakukan yaitu penutupan dengan pintu air Mbak Nur. Oh, jadi di Jadi, setiap settling pond ini iya. ada pintu Karena air yang disediakan. pada saat pembuatan settling pond ini kita sudah ukur dimensinya untuk volume air yang masuk ke settling yang pond ini. tertampung itu Iya, berapa iya. volumenya untuk air di Iya, settling pond. begitu kira-kira Mbak Nur. Oke. Terima kasih banyak Pak Rey, cukup menarik ya penjelasannya. Siap. Jadi harus jernih dulu sebelum dialirkan kembali gitu ya. Ya, Jadi sesuai dengan peraturan pemerintah dan PT Banjar Bumi Persada itu komit taat ya. untuk Komitmen pengolahan ya, Pak Rey ya.
air tambang. Jadi sebelum dibuang ke perairan umum harus sudah sesuai dengan baku mutu air limbah. Kira-kira gitu, Mbak Nur. Proses Iya. sampling. Oke. Terima kasih banyak Pak Rey. Penjelasan yang menarik sekali Terima untuk kasih PT Banjar kembali, Bumi Mbak Persada. Nur. Kalau ini TPS ya, Pak Rey ya. Ini Ya. sebagai tempat penampungan limbah yang cair. Ya. Kan ada limbah padat, limbah cair gitu ya Ya. Pak ya kalau di pertambangan. Nah, untuk yang limbah cairnya sendiri, ini boleh diceritakan Pak Rey kapasitasnya ada berapa dan kenapa penting untuk kita mengelola limbah cair ya, khususnya limbah di B3 yang ada di pertambangan. Terima kasih, Mbak Nur. PT Banjar Bumi Persada Iya. telah melakukan manajemen pengolahan dan penanganan untuk limbah B3, yaitu melalui TPS yang mempunyai izin. Oke. Dan di dalam ini sudah ada, Mbak, Di sini dipisah sesuai dengan jenisnya limbah itu. dipisah sesuai dengan jenis dan karena karakternya. berbeda-beda ya? Iya. Oh. Kain majun terkontaminasi, Oke. oli bekas, Oli itu bekas. dipisah. Dan pada saat ini TPS ini adalah TPS sementara, maka nanti diangkut oleh vendor Oke. yang mempunyai lisensi izin dari pemerintah. Harus ada lisensinya ya. Izin dari pemerintah, begitu kira-kira, Mbak Nur. Nah, kalau ngomongin limbah nih Pak Rey, yang paling banyak sebenarnya antara limbah cair dengan limbah padat itu di mana? Kalau ngomongin PT BBP nih untuk sekarang. Kalau limbah cair itu PT BBP ini melalui mitra kerjanya yaitu PST ya? PST, Oh. yaitu oli bekas, Mbak. Oli bekas yang Oli paling bekas banyak ya, paling karena banyak. kendaraan Iya. dan Termasuk alat operasional, beratnya. alat beratnya. Ya. Itu menjadi tantangan nggak itu? Apa sih yang paling berat dalam mengelola limbahnya ini, Pak Rey? Sebenarnya tidak ada tantangan, Mbak. Tidak ada Kalau itu telah diatur Oh. dan didesain sedemikian rupa, contoh untuk pembangunan tempatnya, yang yaitu sumber limbah harus Oke. kita tempatkan sesuai dengan TPS. Dan Oke. volumenya juga harus kita desain TPS-nya. Supaya nanti limbah itu bisa masuk sesuai dengan jenisnya. Dan pada saat di areal TPS itu juga kita bangun, Mbak, yang Oke. namanya oil trap. Oil trap. Iya, oil trap itu yaitu pada saat itu drainasenya, air yang keluar dari TPS limbah B3 ini harus dipisahkan antara air dengan minyak. Kira-kira gitu, Mbak. Ini jadi syarat utama ya sebenarnya kalau ngomongin soal good mining practice, maka ini wajib ada. Berarti ini ada standarisasi tertentu nggak Pak? Misalnya standarisasi waste manajemennya atau standarisasi pengelolaan manajemen lingkungannya masuk juga ya limbah B3 ini? Iya, Mbak. Kita mempunyai SOP pengolahan dan penanganan limbah bahan Sudah ada beracun. SOP-nya ya? Iya, begitu juga kita mengikuti regulasi dan peraturan dari Oke. Menteri Lingkungan Hidup. Jadi semuanya itu pokoknya BPP, Mbak, sudah menerapkan sistem manajemen pengolahan dan penanganan limbah B3-nya, Mbak. Alhamdulillah, luar biasa ya ternyata PT Banjar Bumi Persada sudah menerapkan sistem manajemen yang baik untuk pengelolaan sampah khususnya limbah cair B3 yang ada di belakang kami. Halo Pak Nur Salim. Halo, apa kabar Bu? Pak? Baik. Boleh dijelaskan sedikit nih, ini PT PST ya Pak ya, Ya, yang menjadi PST. bagian dari mitra kerjanya PT Banjar Bumi Persada. Ya. Kalau boleh tahu sejak kapan mulai jadi mitra kerjanya PT Banjar Bumi Persada, Pak Nur? Oke, baik. Makasih. Untuk PST di sini Ya. bergerak di BBP kita mulai dari tahun 2018 Oke. dan di sini sebagai kontraktor, saya sendiri sebagai PJO yang di BBB. Bergerak dengan kontraktor dan menyediakan peralatan yang jadi support daripada BB sendiri. Oke. Adapun dari alat-alat yang kita gunakan dari alat yang dump truck sampai dengan alat Wow. loader. Dump truck Ya. sampai loader ya. Ada Ya, berapa dump dump truck Pak yang Dump truck dialokasikan kita untuk BBP di sini sendiri? kemarin dari mining sendiri batu bara kita nyediakan sekitar 15 unit 15 untuk unit. haulingnya, hauler. Kemudian di Haulernya. OB juga kita ada 30 unit. Wow,
Dan kemudian juga dari A2B-nya ada sendiri juga. A2B-nya sendiri juga. Ada sendiri dari tingkat 200 sampai 400. Gitu. Tapi juga kita bekerja di sini berdasarkan dengan kaedah-kaedah pertambangan, standarisasi, SOP, standar itu yang kita lakukan untuk dalam pekerjaan hari-hari gitu. Oh, ada standar khusus yang memang untuk operasional itu sendiri ya, Betul, Pak Nur ya, betul, yang ya. diterapkan oleh PST di area Betul. PT Banjar Bumi Iya, Persada. betul. Cukup menarik Pak, kalau boleh tahu saat ini jumlah karyawannya berapa nih yang di PT PST yang Jumlah dikolaborasi? karyawan yang di sini khususnya di set BWP kita Iya. kurang lebih di 250-an lebih. 250 lebih Iya. untuk yang khusus operasional Ya. pensupport ya dari Siap, PT ya. Banjar Bumi Persada Iya. secara operasional kerja. Iya. Baik Pak Nur, terima kasih banyak penjelasannya. sama-sama, Ternyata Bu. good mining practice ini cukup ya menjadi acuan untuk bagaimana melakukan kaidah pertambangan yang baik dan Siap. supportnya PT Putra Serana Trans Borneo sangat membantu sekali di area Iya. operasionalnya PT Banjar Bumi Iya. Persada. Halo Pak Asri, Halo gimana kabar? juga Mbak, baik. Ini di divisi stockpile ya Pak ya? Iya, Pak, Pak betul, Asri Pak. sudah berapa lama untuk memanage stockpile yang ada di PT Banjar Bumi Persada? Untuk di Banjar Bumi Persada saya sudah jalan 3 tahun ya Mbak ya. 3 tahun, Ya. sudah cukup lama ya? Ya. Gitu. Kalau boleh tahu ngomong-ngomong ini kapasitasnya berapa produktivitasnya Pak? Oh ya, untuk kapasitas kita di sini itu kita memiliki room sebanyak 12 yang rata-rata itu 10 sampai 20 ribu metrik ton untuk Oke. bisa penumpukan. Jadi kalau dijumlahkan sekitar 240 ton kita bisa tampung di stockpile. 240 ton Ya, yang ditampung di ya, stockpile area 240 ribu. 240 ribu ya? Ya, betul. Ini saya bercerita dulu dari awal setelah Ya. batu dari timbangan Ya. masuk di stockpile itu kita akan tampung Hmm. atau kita tumpuk berdasarkan speknya. speknya. Alokasi dari 12 room tadi itu Ya. kita tempatkan berbeda-beda tergantung SIM atau speknya dari sisi kualitas batu bara. Nah, setelah itu di sini kita menunggu orderan dari buyer yang mana-mana spek yang diminta untuk kita diminta. casing. Seperti itu, Mbak. Kalau sudah ada ketentuan dari buyer, baru dilakukan proses ini ya Pak Asri, Ya. seperti yang di belakang. Biasanya kita menunggu yang namanya SI, Shipping Instruction. Shipping instruction. Ya, itu biasanya dari marketing. Oh, dari marketing. Nah, kalau proses crushing ini mengecilkan batu baranya atau ada ukuran tertentu Pak yang kemudian nanti akan diantar ke jeti misalnya di shipping itu? Ya, untuk di sini di crusher kita sendiri itu kita ada 2 crusher ya. Kita Oke. menggunakan namanya double roll crusher. Double roll crusher. Ya, semacam drum yang ada gigi-giginya untuk merontokkan. Nah, ukuran di sini sendiri itu kita mengacu biasanya dengan permintaan buyer. Rata-rata itu di angka 75 mili ke bawah. Alhamdulillah kita masih bisa lah, artinya bisa mengcover permintaan dari buyer. Oh, oke. Jadi, Yang penting itu ya, harus Ya. ada buyer dulu ya. ya, artinya ada keseimbangan yang masuk dari Oke. tambang dengan permintaan. Dengan permintaan yang ada di market share-nya Ya, gitu ya, betul, Pak. khususnya untuk di batu baranya. Ada mitigasi resiko yang disiapkan pasti karena kan di sini banyak lalu lalang kendaraan gitu ya, operasional alat itu gimana? Ya, kalau di sini kan kita sudah banyak menyiapkan semacam rambu-rambu, terus di mana tempat kita berkumpul kalau Oke. terjadi apa-apa. Viewpoint. Ya, Ya, kalau misalnya terjadi kebakaran kita juga sudah menyiapkan. Oh ya, saya tadi lihat Oh, ada semacam tong asap-asap air, Pak. Itu ya. karena apa ya? Kalau boleh tahu. Nah, itu mungkin karena kelamaan. Oh, Itu adalah jadi kelamaan batu bara tertumpuk dan tidak ada permintaan untuk dijual. dijual. Di pasar. Nah, tapi ini bisa diantisipasi Ah, ya. itu sebenarnya. bisa. Setiap hari kita monitor Oke. untuk hal seperti itu. Kadang kita manual ataupun dengan bantuan alat ekskavator ataupun dengan melakukan penyiraman. Oke.
Nah, ini menjadi bagian penting rule yang harus dibangun dengan model good mining practice yang sedang dijalankan oleh PT Banjar Bumi Persada. Begitu ya Pak ya? Iya, betul Ya. sekali, Mbak. Pak Agung, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar sehat. Ah. Baik sejauh ini ya nggak ada inilah. Ya. Oke. Kita mau ngobrol sedikit nih Pak mengenai sistem yang ada di PT Banjar Bumi Persada ya, terutama terkait dengan kekaryawanan nih. Ini kan kalau bicara soal tambang nih Pak, banyak loh yang tertarik pengen kerja di tambang nih. Mungkin Pak Agung bisa bercerita sedikit sih, sudah berapa lama nih ngomong-ngomong di PT Banjar Bumi Persada Pak? Oke, alhamdulillah kalau saya sendiri itu di HRGE, posisinya di posisi di HRGE mulai dari tahun 2018. Oke. Memang berawal dari proyek ini berjalan BBP sampai dengan saat sekarang dipercaya untuk di posisi divisi HRGE sendiri. Oke, secara tata kelola artinya keseluruhan divisi sebenarnya sudah ada ya di Iya. PT Banjar Bumi Persada gitu. Ada HRGE, kemudian tadi pagi juga sudah dibicarakan misalnya ada engineering dan Oke. lain-lain gitu ya. Kalau total jumlah karyawan saat ini sudah ada berapa ya Pak Agung ya? Saat Di sekarang kita 2018? existing ada 101 jumlah karyawan kita. 101. Ini semuanya dari luar Kalimantan Selatan atau mungkin ada yang dari Kalimantan Selatan sendiri misalnya? Kita memang untuk teman-teman yang mayoritas di sini dominannya itu dari teman-teman yang rekan-rekan dari lokal. Oh, dari lokal. Kebanyakan dari Kalimantan Selatan sekitar ada 76%. 76%. Wow, ternyata lebih besar ya 76% dibandingkan dengan yang dari luar dari Pulau luar. Kalimantan Selatan. Itu ya. kenapa Kak, Pak menjadi apa ya utama gitu ya, atau menjadi core-nya dari karyawan ini diambilkan justru dari sumber daya manusia yang ada di Kalimantan Selatan? Justru karena memang kita beroperasi di sini dan untuk mencegah dari adanya kesinambungan dan ya. kesenjangan dari lingkungan sekitar. Oke. Dan oke. juga terutama nih teman-teman yang non staff itu lebih banyak untuk didominasi dari teman-teman dari Kabupaten Banjar sendiri. Gitu. Nah, kalau untuk di masyarakat sendiri di sekitar area PT Banjar Bumi Persada ini ada berapa Pak Agung yang sudah diberdayakan? Oke, alhamdulillah semenjak dari awal berdirinya kita ini kan terdiri di areal project kita ini ada kurang lebih 8 desa. Oke, 8 desa ya, berarti di area Ring ring kita 1, ini ya. 2, dan 3. 3. Berarti dirangkul semua ya Pak ya? Iya, alhamdulillahnya dan itu pun program-program mungkin kayak pengembangan masyarakat yang sudah kita lakukan itu menjadi hal yang positif bagi BBP sendiri di mata masyarakat. Oke, alhamdulillah ya. Artinya ini sudah menjadi goals utamanya tercapai gitu. Misalnya kita bicara soal economic sustainability-nya gitu ya. Saya lihat juga pertanian sudah mulai berkembang. Kemudian saya dengar yang berita kemarin terakhir itu masuk di inovasi ya, Yes. PT Banjar Bumi Persada menjadi salah satu percontohan yang cukup Alhamdulillah. menarik dengan keberhasilan pemberdayaan di masyarakatnya. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Agung, ini kan cukup menarik ya, artinya ada good governance yang dibangun gitu ya, ada reward juga untuk para staffnya, tidak hanya di internal tapi juga secara eksternal di masyarakat juga PT BBP tetap komit gitu ya. Adakah hal yang mungkin menjadi kesan tersendiri selama Pak Agung sebagai divisi di HRGE untuk PT Banjar Bumi Persada? Tantangannya barangkali mensinergikan dengan semua departemen ini kan tidak gampang ya. boleh diungkap sedikit nih Pak. Iya. Kita di sini terdiri dari ada 6 divisi yang ada dengan latar belakang teman-teman yang mungkin dari ilmu yang berbeda-beda. Itu yang menjadi salah satu tantangan untuk kita menyinergikan dari bagaimana itu untuk bisa sama-sama dalam satu tujuan. Gitu. Jadi hal ini yang mungkin
tidak ada habisnya. Pastinya itu terus-menerus akan dinamis ya untuk dalam pengelolaan dari rekan-rekan di sini. Di luar itu juga untuk dengan teman-teman yang ada di lingkungan masyarakat itu menjadi kesan tersendiri juga ketika kita membangun sebuah pengembangan dari masyarakat itu menjadi nilai kepuasan tersendiri itu dengan tim yang ada di sini. Gitu. Wah, sinergi yang luar biasa ya menurut saya. Amin. One team, one goal gitu ya. Tapi juga sesuai dengan slogan ya. Saya kalau lihat di mana-mana PT Banjar Bumi Persada itu adalah building community, serving community, building integrity ternyata sudah menjadi hal yang cukup membangun gitu ya sinergitas tidak hanya good governance untuk di area tata kelola perusahaannya sendiri, tapi juga di masyarakatnya. Nah, maka untuk itu akan sangat bermanfaat ya ketika kita selalu bilang Mind Care Life gitu ya, bagaimana kemudian tambang juga peduli terhadap kehidupan dan tambang itu untuk kehidupan sesuai dengan prinsip good mining practice yang ada di PT Banjar Bumi Persada. Oke.